Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shinva Siang Sutra Teratai episode 117. Menapaki jalan tengah. Kita harus senantiasa giat dan semangat tanpa membedakan siang dan malam. Baik itu pagi atau malam, kita harus giat bersemangat sepanjang hari, karena waktu terus-menerus berlalu. Jalan mencapai kebudayaan masih berjarak sangat jauh dengan kita, sehingga kita harus fokus tanpa bercabang-cabang, maju tanpa kenal mundur. Dengan demikian barulah dapat mencapai jalan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini, kita seharusnya menggenggam kesempatan langka ini. Sebelumnya telah kita bahas semua Buddha di masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia demi satu tujuan utama, yaitu mengajar dan menuntun para makhluk bagaimana menghapus kekotoran mereka menjadi murni tanpa kotoran sedikitpun dan maju menuju kebijaksanaan dan tingkatan Buddha. Buddha menggunakan segenap hatinya, jadi beliau berharap para makhluk dapat membangun tekad untuk melatih diri. Semua yang dikatakan Buddha tidak lain adalah praktek murni. Karena Buddha datang ke dunia, tentu saja beliau tidak akan berbohong ataupun berkata omong kosong. Buddha adalah seseorang yang berkata kebenaran. Jadi kita harus yakin Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Tidak peduli apakah menggunakan metode terampil di masa lampau, memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, juga sama ingin memberi pengajaran kepada kita untuk menapak ke jalan kebenaran. Seperti ada orang yang kehilangan arah bertanya kepada pejalan kaki yang sedang lewat, berkata, "Suatu kampung tempat saya ingin pergi, bisakah Anda menunjukkan jalannya kepada saya? Jika tidak, hamparan jalannya begitu luas, cabang jalan yang begitu banyak, belokan jalan manakah yang harus saya lalui? Baru bisa menemukan tempat tersebut." Begitu tangan menunjuk. Di tempat itu, apakah Anda melihatnya? Ada. Akan tetapi di tempat yang sangat jauh, saya takut jika tidak berhati-hati dan salah belok lagi. Mungkin saja saya berjalan kembali ke tempat awal lagi. Orang yang menunjuk jalan ini lalu berkata, "Benar, setiap jalan akan bisa tiba di tujuan. Tetapi jika Anda kekurangan satu arah saja, beda satu arah dan tidak benar, mungkin saja Anda akan berputar lama di tempat itu, berkeliling dan tidak bisa keluar. Mungkin saja Anda bisa berkeliling hingga ke tempat lain." Orang yang menanyakan arah berkata, "Benar, saya sangat bersyukur. Bersyukur bahwa saat ini bertemu dengan Anda, orang yang mengenal jalan. Anda bisa membuat saya di jalan bercabang yang begitu rumit ini, membuat saya memilih satu jalan yang sangat benar, jalan yang tidak menyimpang. Karena kamu meminta petunjuk arah dengan begitu tulus, saya akan memberitahumu. Caranya sangat sederhana dan tidak rumit sama sekali. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah tersesat. Kamu hanya perlu berjalan lurus ke depan dari sini. Kamu harus ingat bahwa ada jalan besar dan ada jalan kecil. Ingatlah, jalan yang terlalu besar jangan kamu lewati. Jalan yang terlalu kecil juga jangan kamu lewati. Di antara keduanya ada satu jalan. Itulah jalan yang tepat. Jalan yang pas sekali. Tepat sekali. Sebenarnya seberapa besar yang disebut tepat? Orang yang menunjuk jalan itu berkata, "Saya lihat kamu cukup pintar, tetapi sebenarnya seberapa besar, kecil,
atau tepat itu, kamu tetap tidak akan memahaminya. Saya benar-benar tidak tahu seberapa besar ruang yang dianggap tepat. Orang penunjuk jalan itu lalu berkata kepadanya, "Jika kamu terus berjalan di jalan yang terlalu besar, karena jalannya terlalu besar sehingga tidak memiliki aturan, bisa jadi kamu malah akan tersesat. Jika berjalan di jalan yang terlalu kecil, bisa jadi itu sangat berbahaya. Namun, jalan yang di tengah ini adalah jalan yang telah dibentangkan oleh banyak orang. Setiap bagian jalannya dibentangkan dengan sangat kokoh dan mantap. Selama kamu percaya pada jalan ini, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan tidak berubah-ubah, terus mengikutinya, maka kamu akan sampai pada keadaan yang ingin kamu capai, yaitu tempat yang sedang kamu cari." Orang yang meminta petunjuk jalan merasa bersyukur. Percaya orang yang memberi petunjuk jalan ini adalah begitu menyeluruh. Jika ada begitu banyak orang berjalan di jalan yang sudah dibentangkan ini, pasti aman. Saya percaya. Oleh karena itu, dia berjalan mengikuti arah jalan ini, mengikuti bentuk arah jalan ini, menapakinya. Kisah ini mau mengajarkan kepada kita jalan. Karena kita sudah menanyai jalan, harus dengan hati yang benar dan menyeluruh bertanya. Mau demi orang yang menunjuk jalan, juga harus memahami bentuk jalan ini. Meski setiap jalan juga bisa sampai tujuan, ada yang tidak seharusnya mengelilinginya. Tidak tahu harus berkeliling berapa jauh baru bisa sampai. Ada jalan yang sangat berbahaya, kita harus menapaki jalan ini. Jangan serakah. Serakah begitu besar. Juga jangan menempuh bahaya menapaki jalan kecil ini. Kita ada satu jalan tengah, jalan yang pas-pasan. Adalah jalan yang aman yang sudah kita jalani. Juga dulu ada banyak orang menapaki jalan yang sudah dibentangkan dengan aman. Ini disebut jalan tengah. Jalan yang ingin kita tapaki adalah jalan tengah. Sutra Teratai adalah ajaran Buddha tentang jalan tengah yang mengesampingkan apa yang diajarkan tentang kekosongan, keberadaan di masa lampau. Pada saat ini, beliau ingin menunjukkan bahwa di dalam kekosongan sejati ada keberadaan yang menakjubkan. Jadi kita semuanya harus tahu bahwa Buddha datang ke dunia adalah untuk mencabut penderitaan para makhluk. Penderitaan para makhluk tidak terlepas dari penyebab penderitaan. Itulah penderitaan dan penyebab penderitaan. Penderitaan berasal dari penyebab penderitaan yang terakumulasi dalam jangka waktu yang sangat lama, sama dari kehidupan ke kehidupan, selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, telah bertumbah lahir di 6 alam kelahiran. Jadi dalam beberapa kehidupan yang lama, akumulasi ketidaktahuan, kerisauan, karma, dan sebagainya. Maka ini adalah penyebab penderitaan. Buddha ingin datang mencabut penderitaan para makhluk. Demi mencabut penderitaan dari para makhluk, penderitaan dan penyebab penderitaan, demi memberikan kebahagiaan kepada para makhluk, lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ingin semua orang tahu bahwa penderitaan berasal dari penyebab penderitaan. Jadi tentu saja beliau harus membabarkan dharma, menggunakan dharma. Dharma apa yang digunakan? Yaitu memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Dengan lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan,
agar semua orang tahu bagaimana untuk melenyapkan penderitaan yang harus dilakukan langkah demi langkah. Jika kalian bisa memahaminya bahwa sumber penderitaan adalah keserakahan dan keinginan, jika bukan karena keserakahan dan keinginan, maka kita tidak akan begitu banyak kerisauan. Ini adalah sebuah jalan yang berliku-liku, namun kita harus percaya diri bahwa kita akan mencapai tujuan, tidak peduli berapa lamanya perjalanan ini. Kita mungkin masih ada sedikit khawatir karena tidak bisa mencegah ketidakkekalan atau berlalunya waktu, sehingga bertanya-tanya apakah jalan panjang ini benar-benar dapat membawa kita menuju tujuan kita. Ini lebih mengkhawatirkan, sehingga saya selalu mengatakan sudah tidak ada waktu lagi. Terus, apa yang harus kita lakukan dengan penderitaan yang begitu banyak? Di masa yang penuh kegelapan batin ini, apakah kita semua dapat membangkitkan kebijaksanaan, membedakan yang benar dari yang salah, sehingga bisa membangkitkan welas asih? Dengan adanya welas asih dan kebijaksanaan, akan sadar bahwa kita harus selalu bertobat atas kejadian masa lampau. Tanpa pertobatan, tidak akan bisa membangkitkan kebijaksanaan. Jika tidak bisa membangkitkan kebijaksanaan, maka tidak akan bisa ada hati welas asih. Tanpa hati welas asih, tidak akan bisa membedakan benar dari yang salah. Inilah kehidupan kita sekarang ini. Tapi di masa era sekarang inilah, para makhluk mengalami penderitaan yang semakin banyak. Metode apa yang bisa menyalakan pelita dengan cepat, membawa pelita untuk menerangi jalan, agar dapat membuat banyak orang lebih aman, bisa berjalan menuju tujuan ini? Baik itu siang hari maupun malam hari, harus berlatih diri dengan giat dan penuh semangat. Menempuh jalan ini tidak hanya pada siang hari, harus giat sampai malam hari juga. Maka saat Buddha masih berada di dunia ini menunjukkan bahwa kita semua harus menghargai waktu, tekun bersemangat, tanpa menunda. Tidak perlu lagi membedakan kapan waktunya. Ketika sudah memahami, kita harus cepat-cepat tekun bersemangat. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia, untuk mencabut penderitaan para makhluk. Beliau membantu semua orang menyadari agar tidak lagi mengumpulkan kegelapan dan noda batin. Kita hendaknya berlapang dada dan memandang dengan terbuka dalam menghadapi segala hal dengan hati yang sederhana dan murni, sehingga kegelapan dan noda batin ini berlalu begitu saja dari batin kita. Jangan sampai tertahan dan menetap di dalam batin. Kita harus mampu membimbing orang lain dengan penuh sukacita. Caranya adalah dengan menggunakan dharma yang sesuai, dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, sehingga kegelapan dan noda batin ini dapat perlahan-lahan dihilangkan dari dalam batin kita. Ketika kegelapan dan noda batin ini dihilangkan, mereka akan mengikuti secercah cahaya terang. Ketika mereka melihat pelita yang menyala, mereka akan menemukan jalan yang harus ditapaki. Inilah yang disebut dengan lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ketika penderitaan dilenyapkan, jalan pun tampak di hadapan. Setiap kali satu bagian noda batin dilenyapkan, satu bagian cahaya pun bertambah terang. Itulah cahaya pelita batin. Diharapkan kita semua, meskipun belum mampu menjadi seperti Buddha Chandra Surya Prabha, setidaknya kita dapat menjadi seperti sebuah senter kecil yang menerangi jalan. Inilah yang disebut sebagai memberi kebahagiaan dan menghapus penderitaan bagi semua makhluk, sehingga mereka dapat menapaki jalan yang lebih aman. Berbagai sebab dan kondisi menciptakan penderitaan dan penyebab penderitaan. Berbagai keyakinan dan pemahaman mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan.
berbagai tampilan dharma duniawi, menapaki jalan bodhisattva benih non duniawi, berbagai sebab dan kondisi menciptakan penderitaan dan penyebab penderitaan. Dikarenakan berbagai macam sebab dan kondisi, para makhluk menciptakan sebab penderitaan. Lalu, berbagai keyakinan dan pemahaman mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jika kita para makhluk yang tersesat, semua ini adalah akumulasi dari sebab dan kondisi yang menciptakan berbagai penderitaan. Tetapi sebagai praktisi yang melatih diri, kita harus praktikkan berbagai macam keyakinan dan pemahaman. Kita harus yakin dengan ajaran Buddha. Meskipun ada kebaikan awal, kebaikan tengah, dan kebaikan akhir, menggunakan berbagai macam metode yang sesuai dengan kapasitas yang berbeda, kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman akan berbagai macam metode. Maka kita bisa mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Metode apa yang bisa kita gunakan untuk melenyapkan pandangan salah dan pemahaman salah, juga kesalahan dari tabiat buruk kita, yaitu keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan? Kita harus menempuh jalan ini dengan bersungguh-sungguh. Kita baru bisa menemukan cara untuk melenyapkan ketidaktahuan dan penderitaan. Jadi, berbagai tampilan dharma duniawi, kita harus menggunakan metode terjun ke dunia, barulah bisa menapaki jalan bodhisattva non-duniawi. Maka sering dikatakan kita harus masuk ke tengah orang banyak, memainkan peran yang disesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk. Dengan demikian kita akan dapat membimbing orang lain. Apakah Anda seorang supervisor menentukan cara kerja sebuah departemen tertentu? Kita sudah sangat jelas metode ini terhadap departemen kita. Terhadap kelompok kerja ini akan sangat membantu sehingga semua orang meyakininya. Ataupun mungkin ada yang merasa berdasarkan apa Anda melakukan perubahan begitu besar. Kami semua mengamatinya secara diam-diam. Benar tidak? Benar. Jangan ragu, teruslah maju ke depan. Bekerja sama dengan harmonis. Dengan demikian, jalan ini akan menjadi jelas. Maka, berbagai tampilan merujuk pada kita sedang memainkan peran apa. Datang ke dunia ini, kita menempati posisi apa. Melakukan pekerjaan apa. Batin kita harus teguh. Batin kita harus lembut untuk berbagi kisah kepada orang lain dengan konsep pikiran yang berlandaskan kebijaksanaan dalam membimbing semua orang. Berbagai tampilan dharma duniawi seperti halnya Buddha datang ke dunia tanpa memandang apakah makhluk hidup berasal dari 4 kasta. Beliau menggunakan sikap batin yang sama, baik yang berkapasitas pemahaman kecil maupun yang tajam. Semuanya diperlakukan setara. Meskipun kepada mereka yang kapasitas tajam, Buddha menyampaikan dharma dengan cara yang sesuai dengan kapasitas tersebut. Kepada yang kapasitas tumpul, beliau menggunakan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tepat membuat mereka dapat percaya. Itulah yang disebut berbagai macam bentuk pendekatan. Dengan cara yang sama,
baik yang memiliki kapasitas tajam maupun pengetahuan tumpul, semuanya ditarik dan dibimbing menuju jalan ini. Inilah yang dimaksud dengan berperan menyesuaikan diri dengan kapasitas makhluk dalam kehidupan dunia. Karena itu, kita juga harus menggunakan berbagai macam pendekatan. Hubungan saya dengan semua orang baik-baik saja. Tidak membentuk hubungan buruk adalah jalinan yang baik. Jika kamu memiliki penderitaan atau kekhawatiran, saya akan menasihatimu. Penderitaanmu perlu disingkirkan. Bukalah pintu hati dan melangkahlah maju dengan sukacita. Inilah yang disebut menyesuaikan dengan kapasitas makhluk. Ini disebut berbagai macam bentuk pendekatan. Kalimat ini sangat penting, karena itu kita dapat masuk ke tengah masyarakat. Dharma duniawi berarti masuk ke dalam kehidupan masyarakat, hidup bersama di antara orang banyak, sehingga pada akhirnya kita menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva adalah keadaan di mana seseorang benar-benar hidup di dunia tanpa keterikatan, terus maju menuju tujuan dengan penuh ketekunan. Inilah yang disebut menanam sebab untuk melampaui dunia. Dengan demikian, kita menanam sebab untuk keluar dari dunia, tetapi menggunakan semangat melampaui dunia untuk menjalankan misi di dalam dunia. Inilah yang sering kita katakan, jika kita tidak memiliki semangat melampaui dunia, kita tidak akan mampu menjalankan misi di dunia. Hal ini karena di dunia ini terdapat banyak jebakan, banyak godaan keinginan yang menarik kita. Hati manusia di dunia sangatlah rumit. Kita ingin berlatih dan membimbing orang lain. Tetapi jika hati kita sendiri tidak tenang dan arah kita tidak jelas, maka kita juga akan sangat mudah terseret oleh keadaan dunia yang rumit itu. Tetapi kita harus teguh. Batin pembinaan diri kita harus mantap. Batin pembinaan diri kita adalah berjalan di jalan bodhisattva. Kita tidak akan digoyahkan oleh keruwetan, kekacauan di sekitar yang begitu rumit hingga menggerakkan batin kita atau menimbulkan kejengkelan. Karena bodhisattva adalah makhluk yang tercerahkan, namun tetap berwelas asih kepada semua makhluk berperasaan, maka ia membimbing semua makhluk untuk berjalan menuju jalan yang melampaui dunia. Inilah menabur benih-benih kebajikan. Dalam sutra makna tanpa batas, bukankah juga dikatakan demikian? Buddha datang ke dunia menyesuaikan diri dengan penderitaan para makhluk. Karena itu, beliau menjadi guru yang datang tanpa diminta di tengah penderitaan. Ia menempatkan makhluk pada keadaan yang damai dan tentram, menyesuaikan dengan berbagai jenis manusia. Di sanalah beliau menaburkan benih. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Semuanya demi harapan agar setiap orang dapat menyelamatkan dan mencabut penderitaan para makhluk. Kita semua orang harus memahami, karena adanya sebab penderitaan maka muncul penderitaan. Kita harus membuat semua orang mengerti. Terlebih dahulu kita sendiri harus mengerti. Untuk memberi kebahagiaan kepada para makhluk, harus menunjukkan lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita harus memahami cara melenyapkan penderitaan. Kita harus melatih diri untuk mencari jalan menuju lenyapnya penderitaan.
Berbagai sebab dan kondisi dapat menciptakan karma penderitaan. Karena itu, kita harus sangat waspada terhadap sebab dan kondisi. Dengan berbagai keyakinan dan pemahaman, kita dapat berlatih untuk melenyapkan penderitaan, berjalan di jalan yang benar. Berbagai tampilan dharma duniawi, terlepas dari siapa mereka, kita bersedia masuk ke tengah masyarakat, membantu membimbing batin mereka yang tertutup ketidaktahuan, ketemu tidak menemukan jalan. Kita harus menuntun dan mengajarkan mereka, terlibat dalam praktek duniawi dengan berbagai cara. Mempraktekkan jalan bodhisattva adalah tepat, melampaui sebab yang paling teguh. Karena itu, sebagai makhluk yang tercerahkan, jangan biarkan kebingungan makhluk mempengaruhi kita. Seharusnya kita mempengaruhi banyak orang, membantu memurnikan batin mereka, membebaskan diri dari kotoran batin. Inilah perilaku yang murni. Baiklah, setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.